Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai sistem saraf otonom, refleks, dan saraf cranialis. Sistem saraf dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Central Nervous System, dan sistem saraf perifer atau yang disebut juga sebagai Peripheral Nervous System. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang berfungsi sebagai kontrol utama aktivitas tubuh, sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari saraf dari otak dan medula spinalis, yaitu 12 pasang cranial nerves dan 31 pasang spinal nerves yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari sensorik dan motorik, di mana nervus yang sensorik akan mengirim impuls dari tubuh ke sistem saraf pusat, kemudian ke organ efektor, dan motorik dapat dibagi menjadi somatik dan otonom, di mana somatik akan mengatur kontraksi volunter dari otot skelet, sedangkan otonom akan mengatur kontrol involunter dari otot polos, jantung, dan kelenjar. Berikut merupakan bagan yang menjelaskan mengenai hubungan antara sistem saraf pusat dan perifer, di mana perifer nanti akan menerima dari sensorik dan akan mengirim ke motorik, sehingga disebut sebagai eferen, dan motorik dibagi lagi menjadi somatik dan otonom nanti akan dibagi lagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Fungsi sistem saraf otonom adalah untuk mengatur fungsi visceral tubuh, mengontrol tekanan arteri, mengontrol motilitas dan sekresi gastrointestinal, pengosongan vesika urinaria, berkeringat, pengaturan suhu tubuh dan aktivitas lainnya yang kesemuanya bersifat involunter. Berikut merupakan perbedaan antara sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf somatik mendapat input sensoris dari somatik, yaitu taktil, termal, nyeri, dan proprioseptik, dan dari special senses seperti dengar, rasa, raba, lihat, dan keseimbangan. Semua responnya bersifat volunter atau disadari, melibatkan one neuron pathway dengan neurotransmitternya asetilkolin, efektornya otot skelet, dan responsnya berupa kontraksi otot skelet. Salah satu contoh dari sistem saraf somatik ini sudah kita lakukan pada praktikum waktu reaksi. Sedangkan sistem saraf otonom, input sensoris didapat dari interoceptor di dalam pembuluh darah, organ visceral, otot, sistem saraf yang memonitor kondisi lingkungan dalam, dan ada juga sebagian dari somatik dan special senses. Sifatnya ini involunter atau tidak disadari, two neuron pathway, neurotransmitternya asetilkolin, norepinefrin atau epinefrin, dengan efektornya otot polos, otot jantung, dan glandula. Responsnya bisa meningkat atau menurun. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perbedaan antara sistem saraf somatik dan otonom. Di paling atas, yaitu sistem saraf somatik, dapat dilihat dia one neuron pathway, bermielin, dengan neurotransmitter asetilkolin dan efektornya otot skelet. Sedangkan di bawahnya sistem saraf otonom terdapat two neuron pathway, ada preganglion, ada postganglion. Preganglionnya bermielin, postganglion tidak bermielin. Neurotransmitternya asetilkolin dan norepinefrin. Efektornya kelenjar, otot jantung, dan otot polos. Di bawahnya lagi adalah neuron preganglion simpatik yang menuju ke medula adrenal, yang kemudian akan merangsang sel kormafin untuk menghasilkan norepinefrin dan epinefrin yang nanti akan mempunyai efek ke pembuluh darah. Di bawahnya lagi adalah yang parasimpatis. Sama juga two neuron pathway, namun neurotransmitternya hanya asetilkolin. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan perbedaan antara sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Berikut adalah komponen anatomi dari sistem saraf otonom, yaitu terdiri dari neuron preganglion, kecil, bermielin tipe B, dan ada ganglion otonom, sebelum akhirnya ke neuron postganglion, kecil, tidak bermielin tipe C, dan nanti akan ke plexus otonom. Seperti tadi disebutkan sebelumnya, bahwa otonom memiliki dua cabang, yaitu simpatis dan parasimpatis.
Gambar ini menunjukkan perbedaan antara parasimpatis dan simpatis. Yang pertama adalah sumbernya. Sumber yang parasimpatis disebut sebagai craniosacral karena berasal dari cranial fibers dan sacral spinal cord. Sedangkan simpatis disebut juga sebagai thoracolumbar karena berasal dari thorax dan lumbar spinal cord. Kemudian serabut pre dan post ganglion juga berbeda. Parasimpatis pre lebih pendek, simpatis pre lebih panjang, dan post ganglion pada parasimpatis lebih pendek, simpatis post ganglionnya lebih panjang. Dan yang terakhir, ganglianya juga berbeda antara parasimpatis dan simpatis. Pada parasimpatis, ganglianya dekat dengan organ efektor visceral, sedangkan pada simpatis, ganglianya dekat dengan spinal cord. Ini adalah gambar yang menunjukkan perbedaan antara simpatis dan parasimpatis, di mana pada simpatis terdapat gambar orang sedang dikejar ular. Jadi, simpatis itu mewakili respon yang fight or flight. Sedangkan kalau parasimpatis itu rest and digest, di mana orang beristirahat dan mencerna. Sehingga pada simpatis itu terdapat semua stimulasi organ kecuali gastrointestinal. Divisi simpatik memiliki neuron preganglion yang memiliki body cell di kornolateral dari substansi gresea dalam T1 sampai L2 atau L3 yang disebut sebagai thoracolumbar division dan aksonnya disebut sebagai thoracolumbar outflow. Ganglia simpatis dibagi menjadi dua, yaitu simpatetik terang, vertebral chain atau paravertebral ganglia yang berfungsi untuk inervasi organ di atas diafragma, dan prevertebral atau collateral ganglia yang terdiri dari celiac, superior mesenteric, inferior mesenteric, aortikorenal, dan renal yang berfungsi untuk inervasi organ di bawah diafragma. Berikut adalah gambar yang menunjukkan divisi simpatis yang tadi berasal dari thoracolumbar, dapat dilihat di gambar dari T1 hingga L3, kemudian lanjut ke neuron preganglion, kemudian nanti akan bersinaps di ganglion, kemudian dari ganglion akan ke neuron postganglion sebelum akhirnya nanti ke organ efektor. Tadi disebutkan terdapat simpatetik terang ganglia dan prevertebral ganglia, dapat dilihat di gambar berikut ini. Kemudian kita akan mempelajari perjalanan dari neuron postganglion. Jalurnya dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, akson akan bersinapsis dengan neuron postganglionik yang dicapai pertama. Yang kedua, terdapat sympathetic change. Aksonnya akan naik atau turun ke ganglion lain sebelum akhirnya bersinaps. Kemudian yang ketiga, aksonnya terus lanjut tanpa bersinaps melalui simpatetik terang ganglion hingga ke prevertebral ganglion dan bersinapsis dengan postganglionic neurons di sana. Dan yang terakhir, akson melalui simpatetik terang ganglion dan prevertebral ganglion menuju ke medula adrenal. Gambar berikut menunjukkan keempat jalur tadi, yaitu yang pertama, aksonnya akan bersinapsis langsung di simpatetik terang ganglion yang setinggi terjadinya stimulus. Misalkan dia terjadinya di T3, maka akan bersinapsis setinggi T3. Sedangkan yang kedua, aksonnya akan naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi kalau dia ada di T3, maka dia akan naik ke T2 atau turun ke T4, dan selanjutnya baru akan bersinapsis di sana. Dan yang ketiga, tanpa bersinapsis, aksonnya akan terus lanjut ke prevertebral ganglion sehingga akan bersinapsis kemudian di situ. Dan yang terakhir, dia akan masuk ke simpatetik terang ganglia, kemudian diteruskan sampai akhirnya ke medula adrenal sebelum akhirnya menimbulkan efek di situ. Jadi, dari keterangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa satu serabut preganglion simpatis memiliki banyak akson kolateral dan dapat bersinapsis dengan lebih dari 20 neuron postganglion. Dan akson postganglionik akan berakhir di beberapa efektor visceral, sehingga terjadi efek stimulasi simpatis yang lebih luas daripada efek parasimpatis.
Selanjutnya kita akan membahas divisi dari parasimpatik, di mana divisi ini memiliki neuron preganglion yang memiliki body cell di nuklei cranial nervus 3, 7, 9, dan 10 dan di lateral substansi grisea medulla spinalis S2-4 yang disebut sebagai craniosacral division dan aksonnya disebut sebagai craniosacral outflow. Ganglianya disebut sebagai terminal ganglia atau intramural ganglia yang berlokasi dekat atau di dalam dinding organ visceral, di mana di kepala terdapat ciliary, pterigopalatin, submandibular, dan otik. Presynaptic neuron akan bersinapsis dengan 4-5 postsynaptic neurons dan hanya menyuplai satu visceral effector. Berikut adalah gambaran dari divisi parasimpatis yang keluar dari craniosacral. Kemudian dia akan ke ganglion terminal yang terdiri dari ciliary, pterigopalatin, submandibular, dan otik. Baru akhirnya nanti dia akan ke organ efektornya. Sedangkan yang sakral akan ke nervus plangdicus pelvicus sebelum akhirnya langsung ke organnya. Plexus otonom merupakan suatu jaringan yang terdiri dari akson simpatik dan parasimpatik yang terdapat di toraks, abdomen, dan pelvis. Untuk di toraks terdiri dari dua, yaitu plexus kardiak yang akan mempersarafi jantung dan plexus pulmonal yang akan mempersarafi bronchial tree. Sedangkan di abdomen terdiri dari beberapa plexus. Yang terbesar adalah plexus celiac yang terdiri dari dua ganglia celiac, dua ganglia aortikorenal, dan jaringan yang padat dari akson otonom. Ini akan mempersarafi gaster, lien, pankreas, hepar, kandung empedu, renal, medulla adrenal, testis, dan ovarium. Selanjutnya terdapat plexus mesentericus superior yang terdiri dari ganglia mesentericus superior yang akan mempersarafi usus halus dan usus besar bagian proksimal. Kemudian ada plexus mesentericus inferior terdiri dari ganglia mesentericus inferior yang akan mempersarafi usus besar bagian distal. Plexus hypogastricus dari ganglia mesentericus inferior anterior dari vertebra 5 akan mempersarafi vesika urinaria dan organ genital. Dan plexus renal terdiri dari ganglia renal akan mempersarafi arteri renal dalam ginjal dan ureter. Berikut adalah gambar dari plexus baik yang di toraks yaitu kardiak dan pulmonal dan plexus yang ada di abdomen. Yang paling besar tadi adalah celiac, kemudian ada mesentericus superior, inferior, renal, aortikorenal, dan ada hypogastrik. Preganglionic axon akan masuk ke anterior root of a spinal nerve, kemudian white ramus, kemudian sympathetic trunk ganglion. Jadi white rami communicans itu terdiri dari struktur yang berisi akson sympathetic preganglion yang menghubungkan anterior ramus of the spinal nerve dengan ganglia of the sympathetic trunk dan hanya dimiliki oleh T1 sampai L2 atau L3. White berarti aksonnya bermielin. Dari gambar dapat kita lihat white rami communicans itu tadi menghubungkan akson dari anterior ramus dari spinal nerve ke sympathetic trunk ganglion dan aksonnya bermielin. Nah, sympathetic trunk ganglia itu terdiri dari 3 cervical, 11 atau 12 toraks, 4-5 lumbar, 4-5 sakral, dan 1 koksigel di mana kiri dan kanan berfusi. Neuron postganglionik dari superior cervical region akan mempersarafi kepala dan jantung, sedangkan yang middle dan inferior akan mempersarafi jantung dan pembuluh darah leher, bahu, ekstremitas atas. Yang toraks akan mempersarafi jantung, paru, dan bronki. Lumbar dan sakral itu akan mempersarafi organ sisanya yang di bawah, yang di abdomen. Nah, pathway dari ganglion sympathetic trunk ke visceral effector itu akan melalui 4 saraf, yaitu spinal, cephalic periarterial, sympathetic, dan splanchnic. Ini menunjukkan yang pertama tadi di atas adalah cephalic periarterial nerve, kemudian bawahnya ada sympathetic nerve, ada spinal nerve, kemudian ada splanchnic nerve. Cephalic periarterial nerve. Jadi sebagian sympathetic preganglionic neurons yang memasuki sympathetic
terang naik ke superior cervical ganglion, kemudian bersinapsis dengan postganglionic neurons. Sebagian diantaranya akan membentuk cephalic periarterial nerves. Fungsinya untuk apa? Dia akan mempersarafi organ-organ di daerah kulit atau muka. Jadi ada kelenjar keringat, otot polos, otot arektor pili dari folikul rambut, dan di kepala ada otot polos mata, kelenjar lakrima, kelenjar pineal, mukosa nasal, kelenjar salivarius. Nah, sedangkan sympathetic nerves, sebagian akson postganglioniknya akan meninggalkan sympathetic tract dengan membentuk sympathetic nerve, jadi yang akan mempersarafi visceral effector di kavitas toraks, baik yang di jantung maupun yang di paru-paru dengan jalur sebagai berikut. Sedangkan untuk spinal nerve, jadi postganglionic neuron akan meninggalkan sympathetic trunk itu melalui gray ramus. Kalau ramus berarti dia aksonnya tidak bermielin, kemudian akan ke sympathetic trunk ganglion, kemudian akan ke anterior ramus of a spinal nerve. Jadi ini jalur lainnya dari yang white ramus tadi. Jadi si gray rami communicans ini berisi sympathetic postganglion. Kalau yang tadi yang white itu preganglion, sedangkan ini adalah postganglion yang akan menghubungkan dari ganglia dari sympathetic trunk dan spinal nerve. Jadi kebalikan dari yang white rami communicans tadi. Dan di sini ada 31 pasang. Dan perbedaannya lagi, kalau yang gray ini maka aksonnya tidak bermielin. Tadi kalau yang white aksonnya bermielin. Dan yang terakhir adalah splanchnic nerve. Jadi splanchnic nerve ini akan ke organ abdominopelvic. Dengan T5 sampai T9 atau T10 itu adalah nervus splanchnicus mayor biasanya. Nanti akan ke ganglion celiac, akan mempersarafi gaser, lien, hepar, ginjal, usus halus. Sedangkan yang lebih minor itu akan mempersarafi usus halus dan kolon proksimal. Dan yang lebih kecil lagi, nervus splanchnicus yang lebih kecil lagi akan mempersarafi hanya plexus renalis. Sedangkan yang lumbar akan ke mesentericus inferior, terus ke kolon distal dan rectum. Ya, ini adalah gambar yang tadi sudah dijelaskan. Ya, terdiri dari greater splanchnic nerve, kemudian lesser splanchnic nerve, dan least splanchnic nerve yang tadi hanya ke renal saja. Kemudian ada juga yang lumbar. Nah, splanchnic nerve to the adrenal medulla. Jadi sebagian akson sympathetic preganglion akan melewati tanpa bersinapsis melalui sympathetic trunk, kemudian ke greater splanchnic nerves, ke celiac, sebelum akhirnya nanti akan ke medulla adrenal. Di situ di medulla adrenal itu terdapat chromafin cell, di mana dia itu sebenarnya serupa dengan neuron postganglionik simpatetik, tetapi dia tidak memiliki dendrit dan akson. Sehingga apabila terjadi stimulasi dari neuron preganglionik ke si sel chromafin, maka sel chromafinnya akan menghasilkan hormon. 80%-nya epinefrin, 20%-nya norepinefrin dan dopamin. Kalau yang tadi sudah dibahas sympathetic outflow, sekarang kita bahas cranial parasympathetic outflow. Di mana the cranial outflow ini dia memiliki 4 pasang ganglia, sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang ciliary, pterigopalatin, submandibular, dan otik, dan ini akan berhubungan dengan nervus vagus, di mana nervus vagus ini akan bertanggung jawab untuk 80% total craniosacral flow. Nah, selanjutnya tadi parasimpatis itu craniosacral. Nah, yang sakral ini terdiri dari S2 sampai S4, di mana preganglion dari S2 sampai S4 ini akan ke pelvic splanchnic nerve, kemudian nanti postganglion di terminal ganglia, sebelum akhirnya dia akan inervasi otot polos dan kelenjar, terutama di dinding kolon, ureter, vesika urinaria, dan organ reproduksi. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai sistem saraf enterik, di mana gastrointestinal itu membentuk area luas yang berkontak dengan lingkungan, walaupun tidak secara langsung. Dan ENS ini dapat bekerja independen atau dikontrol oleh CNS, terdiri dari 100 juta neurons. ENS ini terdiri dari kumpulan saraf dan ganglia yang akan membentuk kompleks atau integrated neuronal network, kemudian nanti akan ke dinding gastrointestinal, pankreas, dan kandung empedu.
Sensori neuron akan memonitor tegangan dari dinding gastrointestinal dan akan menilai komposisi dari isi intestinal yang akan melanjutkan impuls ke interneuron, ke plexus, kemudian ke motor neuron, kemudian ke otot polos dan kelenjar gastrointestinal. Enteric nervous system terdiri dari dua plexus, yaitu plexus myentericus di antara lapisan otot longitudinal luar dan sirkular dari esofagus ke anus, dan submucosal plexus di gut wall antara lapisan otot sirkuler dan mucosa muscularis dari lambung ke anus. Nah, ini adalah post-test. Kalian bisa coba kerjakan masing-masing. Tidak harus dikumpulkan, tapi ini sebagai bahan untuk kalian belajar mengenai kuliah sistem saraf otonom. Yang pertama, coba kalian sebutkan kembali apa sebetulnya perbedaan antara sistem saraf otonom dan somatik. Tadi sudah saya jelaskan di slide-slide awal. Coba kalian baca kembali dan kalian ringkas apa perbedaannya. Terus yang kedua, apakah komponen input dan output yang utama dari ANS? Kemudian yang ketiga, apa perbedaan simpatis dan parasimpatis? Dan keempat, apa fungsi enteric division dari ANS? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai neuron cholinergic. Neuron cholinergic itu menghasilkan asetilkolin, neurotransmitternya ya. Dan yang mana saja sebenarnya yang termasuk neuron cholinergic? Yang pertama adalah neuron preganglion, baik simpatis dan parasimpatis, semuanya itu neurotransmitternya asetilkolin. Yang kedua, neuron postganglionik simpatis, tapi yang menginervasi sebagian besar kelenjar keringat. Terus yang ketiga, neuron postganglionik parasimpatis, semuanya asetilkolin. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar, yang paling atas adalah neuron preganglionik simpatis, itu neurotransmitternya asetilkolin. Terus yang di bawahnya neuron preganglionik simpatis dan postganglionik simpatis, namun yang ke kelenjar keringat itu semuanya neurotransmitternya juga asetilkolin. Dan yang paling bawah adalah parasimpatis, baik pre maupun post, neurotransmitternya semua adalah asetilkolin. Jelas ya, jadi perbedaannya adalah yang gambar paling atas. Untuk postganglionik simpatik neuron, itu dia neurotransmitternya norepinefrin ya, untuk yang adrenergic. Jadi semuanya cholinergic kecuali neuron postganglionik simpatis yang bukan ke kelenjar keringat. Cholinergic reseptor mengeluarkan asetilkolin. Nah, ada berapa jenis sebenarnya reseptor dari cholinergic ini? Yang pertama adalah nicotinic reseptor. Dia ada di membran plasma dendrit dan sel body simpatik dan parasimpatik postganglionik neuron. Plasma membran chromaffin cell, motor end plate di neuromuscular junction. Sedangkan yang kedua, muscarinic reseptor itu ada di membran plasma semua efektor, otot polos, otot jantung, dan kelenjar yang dipersyarafi oleh neuron postganglionik parasimpatis dan simpatik postganglionik di kelenjar keringat. Nah, mengapa reseptor ini disebut sebagai nikotinik? Mengapa reseptor ini disebut sebagai muskarinik? Nah, itu jawabannya ada di materi MP atau di Tortora. Coba kalian baca dan ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya ini reseptor dan neuron adrenergic. Dia akan melepaskan norepinefrin atau noradrenalin dan akan menjadi neurotransmitter dari neuron postganglionik simpatis yang adalah tadi kecuali ke kelenjar keringat. Jadi dia ada dua macam reseptor, yaitu yang alfa dan beta reseptor. Berikut adalah tabel yang menunjukkan lokasi dan respon dari reseptor adrenergic dan cholinergic. Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai fisiologi dari sistem saraf otonom, yaitu yang mengenai siapa sebetulnya yang mengontrol si autonom nervous system ini. Ya, kalian sudah tahu jawabannya. Yang mengontrol adalah hipotalamus.
Jadi hipotalamus akan mengaktifkan simpatis bersamaan dengan menonaktifkan parasimpatis dan sebaliknya, sehingga harus tercapai keseimbangan antara aktivitas simpatis dan parasimpatis yang disebut sebagai autonomic tone. Ada beberapa struktur yang hanya menerima inervasi simpatis, yaitu kelenjar keringat, otot arektor pili, ginjal, lien, sebagian besar pembuluh darah, dan medula adrenal. Nah, bagaimana respon simpatis? Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu fight or flight. Contohnya kalau stres, misalkan kalian ujian SOKA onsite, begitu kalian membuka pintu dan melihat pengujinya siapa, kalian langsung mungkin ada yang mengaktifkan sistem parasimpatis menjadi tenang, atau malah sebaliknya, karena pengujinya killer akan meningkatkan efek dari simpatis. Nah, bagaimana efeknya? Heart rate meningkat, jadi palpitasi, dak-dikduk, tekanan darah meningkat, dilatasi pupil, dilatasi saluran napas, vasokonstriksi pembuluh darah yang mensuplai ginjal dan gastrointestinal. Ya, jadi itu respon-respon yang mungkin terjadi pada saat kalian ujian SOKA. Ya, itu adalah fight or flight response. Apalagi responnya yang meningkatkan suplai darah ke otot skelet, otot jantung, liver, dan jaringan lemak. Kemudian di hepar akan meningkatkan glikogenolisis yang akan meningkatkan blood glucose, kemudian meningkatkan lipolisis, dan ini juga dapat disingkat sebagai respon terhadap E-situation, exercise, emergency, excitement, dan embarrassment. Mengapa efek simpatis itu berlangsung lebih lama dan lebih luas? Tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa efek simpatis itu dia berlangsung lebih luas dibanding parasimpatis karena yang pertama tadi simpatetik postganglion akson itu lebih luas sehingga akan mengaktifasi banyak jaringan secara simultan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa satu serabut dapat mengaktifkan lebih dari 20 sehingga banyak jaringan yang teraktivasi dengan efek yang simultan. Alasan lainnya adalah asetilkolin esterasa juga cepat menginaktivasi asetilkolin, tetapi norepinefrin yang banyak sebagai neurotransmitter dari neuron postganglionik simpatis itu akan tinggal di synaptic cleft lebih lama. Dan norepinefrin dan epinefrin juga ada yang dihasilkan oleh medula adrenal, sehingga ini juga akan memperbesar dan memperlama respon yang disebabkan oleh lepasnya norepinefrin dari simpatetik postganglionik akson. Berikut merupakan respon dari parasimpatis yang tadi sudah disebutkan, merupakan respon rest and digest. Ini berlawanan dengan respon simpatis, di mana respon simpatis lebih banyak menggunakan energi, sedangkan pada parasimpatis lebih banyak menyimpan atau memperbaharui energi tubuh. Jadi dia akan meningkatkan fungsi digestif dan urinary function dan akan menurunkan fungsi tubuh yang akan berhubungan dengan aktivitas fisik. Sering digunakan istilah SLUT sebagai mnemonik untuk menghafalkan respon dari parasimpatis, yaitu salivation, lacrimation, urination, digestion, dan defecation. Atau juga disebut sebagai 3 penurunan, yaitu penurunan heart rate atau denyut jantung, penurunan diameter dari saluran napas atau bronkokonstriksi, serta penurunan diameter atau konstriksi dari pupil. Tabel berikut menunjukkan perbandingan divisi simpatis dan parasimpatis dari sistem saraf otonom, mulai dari distribusinya, lokasi dari preganglion, terus ganglianya, lokasi ganglianya, dan seterusnya. Kalian bisa membaca kembali sebagai ringkasan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini juga masih perbandingan antara simpatis dengan parasimpatis dilihat dari kelenjarnya, otot jantung, otot polos. Jadi efek dari simpatis dan parasimpatis terhadap organ-organ tadi ataupun kelenjar tadi, otot jantung dan otot polos. Ya, yang harus diingat adalah untuk simpatis itu fight or flight, sedangkan parasimpatis itu rest and digest.
Ini juga masih sama, lanjutan dari yang sebelumnya mengenai efek dari simpatis dan parasimpatis terhadap otot jantung, otot polos, serta organ-organ lainnya di dalam tubuh kita. Ini juga masih sama, efeknya terhadap otot polos yang ada di vaskular. Nah, bagaimana terjadinya integrasi dan kontrol dari autonomic function? Fungsi dari otonom tubuh kita diinnervasi secara langsung oleh batang otak dan medula spinalis. Dan pengontrol utamanya adalah hipotalamus, yaitu di sebelah lateral dan posterior untuk simpatis dan medial dan anterior untuk parasimpatis. Jadi nanti hipotalamus akan mendapat input juga dari sistem limbik, sehingga terdapat hubungan antara emosi dengan sistem saraf otonom. Selanjutnya kita akan kuliah refleks. Refleks adalah respon otomatis cepat involunter tidak terencana terhadap suatu stimulus tertentu. Ada refleks yang bersifat bawaan atau inborn, tapi ada juga yang dipelajari atau didapat, misalnya menginjak rem. Itu merupakan suatu refleks, tapi yang sebenarnya dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Jadi seseorang yang mungkin sedang menyetir, kemudian tiba-tiba ada orang di depannya yang sedang menyeberang, nah maka dia akan refleks dengan menginjak rem. Ya, jadi refleks tersebut sudah dipelajari dan sering terulang tanpa kita sadari. Juga sering disebut sebagai engram. Ya, kemudian bila integrasi berlangsung di medula spinalis, maka refleksnya juga dapat disebut sebagai refleks spinal. Namun bila integrasinya di batang otak, maka refleksnya juga disebut sebagai refleks kranial. Nah, ada juga yang disebut sebagai refleks somatik, refleks otonom. Apakah perbedaannya? Kalian bisa cari sendiri jawabannya ya. Kemudian pembagian refleks lainnya itu dapat dibagi juga berdasarkan letak pusat refleks, apakah itu di bulbus, spinal, korteks cerebri, atau di encephalon. Terus berdasarkan banyak sinapsnya, apakah mono atau poli. Berdasarkan eferen dan efektor, ada refleks somatik dan otonom. Dan pembagian lainnya seperti refleks superficial, deep reflex, refleks visceral, refleks patologis, serta yang akan kita bahas hari ini adalah refleks spinal somatik, yaitu ada yang stretch, tendon, flexor, dan cross extensor reflex. Nah, sebenarnya pathway apa yang dilalui oleh refleks? Yang termasuk dalam arcus refleks adalah reseptor sensorik, neuron sensorik, integrating center yang hanya sampai ke medula spinalis, kemudian langsung ke neuron motorik, dan kemudian ke efektor. Berikut adalah gambarnya. Jadi kalau misalkan terdapat suatu stimulus, maka akan memproduksi suatu generator atau potensial reseptor yang akan diterima oleh reseptor sensoris dan akan dilanjutkan ke neuron sensorik yang akan mengkonduksi impuls dari reseptor ke integrating center. Dalam hal ini untuk refleks adalah medula spinalis. Kemudian integrating center akan merelay impuls dari sensori ke motorik. Nah, terus neuron motorik akan mengkonduksi impuls dari integrating center ke efektor. Selanjutnya, di efektor, maka otot atau kelenjar akan berespon terhadap impuls dari saraf motorik yang tadi disampaikan. Nah, kita akan membahas mengenai stretch reflex, yaitu refleks yang menyebabkan kontraksi otot skelet sebagai respon stretching otot tersebut. Ini merupakan suatu feedback mekanisme dari muscle length. Dan refleks ini merupakan monosynaptic reflex dengan satu sensori neuron, satu sinaps di CNS, dan satu motor neuron. Contohnya adalah refleks patella atau refleks lutut. Jadi apabila terjadi stretching of a muscle, jadi ada stretching dari otot yang bersangkutan, kemudian akan terjadi aktivasi dari muscle spindle, akan merangsang neuron sensorik, kemudian ke medula spinalis, kemudian ke neuron motorik, dan terjadilah kontraksi otot yang berupa
ekstensi dari si lututnya. Ya, ini responnya bersifat ipsilateral, jadi hanya melibatkan sensori dan motor nerve di satu sisi, namun bersifat polisinaptik. Jadi terdapat 3 neuron dan 2 sinaps inhibitory, dan ada reciprocal innervation. Berikut adalah gambarnya. Ya, terjadi stretching sehingga akan menstimulasi reseptor sensoris. Dalam hal ini adalah muscle spindle. Kemudian neuron sensori akan menyampaikan impuls ke otak. Kemudian terjadi dalam medula spinalis, sensori neuron akan mengaktifasi motor neuron. Kemudian motor neuron yang antagonis dari otot yang sebelumnya itu akan diinhibisi. Sedangkan motor neuron yang untuk agonisnya akan diaktifasi, sehingga terjadi efek kontraksi dan relief dari stretching pada efektor atau otot agonisnya. Sekarang adalah refleks tendon. Ini juga merupakan refleks polisinaptik, yang feedback mekanisme dari muscle tension atau tendon Golgi dan kurang sensitif. Refleks ini merupakan kontrol muscle tension dengan muscle relaxation ketika muscle tension terlalu besar. Yang menjadi reseptornya adalah tendon Golgi, sedangkan yang tadi sebelumnya adalah muscle spindle. Jadi apabila terdapat tekanan yang tinggi pada tendon, maka terjadi stimulasi organ tendon, terjadi impuls saraf, kemudian ke medula spinalis, kemudian ke interneuron inhibitory yang bersinapsis dengan motor neuron yang akhirnya menyebabkan relaksasi otot dan akan relief dari si tensionnya. Jadi akan mengurangi tegangannya. Dan inervasinya sama, bersifat resiprokal. Berikut adalah gambarnya. Jadi apabila tension meningkat, akan disense oleh reseptor sensorik di tendon. Kemudian terjadi impuls yang akan disampaikan oleh neuron sensorik ke medula spinalis, ada juga yang ke otak, tapi yang menghasilkan refleks itu yang dari medula spinalis. Nah, kemudian dengan begitu, maka si integrating centernya atau medula spinalis ini akan mengaktifasi interneuron inhibitory. Yang selanjutnya yang akan dieksitasi adalah motor neuron yang antagonistik, kebalikan dari yang tadi. Sedangkan yang agonisnya akan dibuat relaksasi. Akibatnya, muscle attached to same tendon akan relax dan akan mengurangi tension yang berlebihan. Berikutnya akan kita bahas mengenai refleks flexor atau withdrawal reflex, yang sebenarnya merupakan refleks yang bersifat polisinaptik dan ipsilateral. Contohnya adalah apabila kita menginjak paku, maka paku tersebut akan menstimulasi reseptor sensorik dari neuron yang peka nyeri, sehingga kemudian terdapat impuls saraf yang akan dilanjutkan ke medula spinalis yang akan mengaktifasi dari interneuron. Kemudian terjadi aktivasi dari neuron motorik yang akan melepaskan asetilkolin sehingga terjadi kontraksi otot, dan tentu saja responnya adalah menarik kaki yang terkena paku tersebut. Nah, yang menariknya refleks ini bersifat intersegmental reflex arc, yaitu terdapat satu sensori neuron akan mengaktifkan interneuron di beberapa segmen dari medula spinalis dan beberapa motor neuron. Ya, ini adalah gambarnya. Jadi kita lihat saat kaki stepping on tag, jadi pada saat kaki menginjak paku, maka akan terjadi stimulasi reseptor sensori. Terjadilah eksitasi dari neuron sensorik yang akan mengantarkan impuls ke medula spinalis dan kemudian akan mengaktifkan beberapa segmen. Jadi ada yang ascending interneuron, ada yang descending interneuron. Sehingga neuron sensorik akan mengaktifasi interneuron di beberapa segmen dari medula spinalis, baik ke atas maupun ke bawah. Yang selanjutnya akan terjadi eksitasi dari neuron motorik, dan efektornya yaitu otot fleksornya akan berkontraksi dan akan menarik
kaki yang terkena paku tersebut. Inilah yang disebut sebagai flexor atau withdrawal reflex. Nah, bagaimana dengan kaki yang lainnya? Tentu saja pada saat kita berdiri, kemudian kita menarik kaki yang satu, kaki yang sebelahnya harus tetap berdiri dengan tegak agar supaya kita tidak jatuh. Nah, itulah yang disebut sebagai cross extensor reflex. Ini juga refleksnya bersifat polisinaptik namun kontralateral. Jadi terdapat kontraksi otot yang akan mengekstensi sendi pada kaki yang berlawanan sebagai respon terhadap stimulus nyeri tadi. Jadi pada saat kita menginjak paku, terjadi stimulus, maka reseptor sensori kaki kanan akan teraktifkan, timbullah impuls, kemudian akan mengaktifasi juga beberapa interneuron yang akan bersinaps dengan motor neuron, tapi yang sisi sebaliknya dari medula spinalis di beberapa segmen, kemudian akan mengaktifkan extensor muscle di paha kiri. Kalau yang tadi sebelumnya adalah paha kanan ya, jadi ini sebaliknya. Kemudian terjadi kontraksi otot, kemudian terjadi fleksi dari legs stepping dan ekstensi pada yang berlawanan. Gambar berikut ini menunjukkan refleks baik yang flexor maupun yang ekstensor. Jadi pada saat misalkan kaki yang kanan menginjak paku, maka dia akan menstimulasi reseptor sensorik, terutama saraf yang bakal nyeri pada kaki kanan. Kemudian akan mengaktifkan neuron sensorik sehingga akan menyampaikan impuls ke medula spinalis. Yang selanjutnya yang tadi sudah disebutkan, terjadi beberapa interneuron yang teraktifkan baik yang di atasnya maupun di bawahnya. Nah, kemudian terjadi juga penyilangan untuk mengaktifkan interneuron di sisi yang berlawanan yang kemudian akan menyampaikan impuls ke neuron motorik pada sisi yang berlawanan yang akhirnya akan mengaktifkan efektor untuk kontraksi dan akan terjadi ekstensi kaki yang berlawanan, kaki yang kiri. Jadi kaki yang kanan yang terkena paku akan fleksi, sedangkan kaki yang kiri akan menahan, jadi dia akan ekstensi. Itulah yang disebut sebagai flexor dan cross extensor reflex. Kuliah yang terakhir adalah mengenai nervus cranialis. Saya hanya akan membahas sedikit mengenai fungsi-fungsi dari nervus cranialis. Ini adalah originnya, cranial nerve. Seharusnya kalian di kuliah anatomi pasti sudah dijelaskan lebih detail dari nervus 1 hingga nervus 12. Ini juga masih sama. Ya, jadi nervus cranialis itu berasal dari otak. Terus kemudian akan melewati foramina dalam tulang. Semuanya itu ada 12, yaitu 1 sampai 12. Kemudian apa saja fungsinya? Dia fungsinya adalah sensori, baik itu spesial atau mungkin secara umum. Kemudian juga untuk somatik, dia berhubungan dengan otot skelet juga. Kemudian fungsi parasimpatis, regulasi dari kelenjar, otot polos, otot jantung, dan propriosepsi, yaitu untuk informasi mengenai posisi dari berbagai bagian tubuh. Nah, ini harusnya kalian sudah bisa menghafalkan, atau mungkin harusnya sudah hafal. Jadi ada olfaktori, nervus 1, opticus, oculomotorius, troclear, trigeminal, abdusen, facial, vestibulo-cochlear atau auditory, glosopharyngeal, vagus, aksesori, dan yang terakhir adalah hipoglossus. Berikut adalah mnemonik untuk menghafalkan saraf-saraf tadi. On old Olympus towering tops, a famous vocal German view some hops. Yang atas mungkin agak sulit ya sebenarnya untuk menghafalkannya. Akan lebih mudah yang bawah. Oh, to touch and feel very green vegetables. Nah, itu dapat digunakan sebagai mnemonik untuk menghafalkan ke-12 nervus cranialis. Atau yang terakhir, once one takes the anatomy final, very good vacations are heavenly.
Cara lain untuk menghafalkan nervus cranialis mungkin juga bisa diingat bahwa Anda mempunyai satu hidung tetapi memiliki dua mata, sehingga berarti yang pertama adalah olfaktori, dua adalah optikus. Berikut merupakan mnemonik untuk menghafalkan fungsi sensorik atau motorik atau keduanya dari nervus cranialis. Jadi mnemoniknya adalah some say marry money but my brother says big business matters more. S itu berarti berfungsi sensori, M berarti motorik, terus yang B adalah both, dua-duanya. Jadi yang berfungsi hanya sensorik saja itu 1, 2, dan 8. Motorik saja 3, 4, 6, 11, 12. Kalau yang dua-duanya itu 5, 7, 9, dan 10. Kita akan bahas satu persatu mulai dari nervus cranialis yang pertama, yaitu nervus olfactorius. Ini berfungsi sebagai organ penciuman. Letaknya ada di mana? Letak epitel olfactory itu pada inferior surface atau permukaan inferior dari cribriform plate dan nasal concha yang superior. Nah, apa kelainan yang bisa terjadi apabila saraf ini mengalami kerusakan? Maka dapat terjadi anosmia atau hilangnya sense dari smell atau kemampuan menghidu. Apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Misalkan ada infeksi pada mukosa nasalis, contohnya juga infeksi COVID-19 juga bisa menimbulkan anosmia pada awal penyakitnya. Kemudian kalau misalkan terjadi trauma di daerah hidung atau mungkin trauma di tulang etmoid atau mungkin pathway lain yang menuju ke olfactory pathway ini, baik di otak, mungkin karena meningitis, smoking, atau karena pemakaian kokain, itu juga bisa berpengaruh terhadap fungsi dari nervus cranialis. Nervus yang kedua adalah nervus optikus yang berfungsi untuk penglihatan. Apabila terjadi fraktur atau kerusakan dari jalur visual ini atau penglihatan, maka bisa kehilangan penglihatan atau yang disebut sebagai anopia atau buta, baik itu di satu mata ataupun di kedua mata. Selanjutnya adalah cranial nerve oculomotorius. Dia memiliki fungsi yang paling banyak yang berhubungan dengan otot ekstrinsik, yaitu dia bisa mengatur kontraksi dari otot rectus superior, medial, inferior, levator palpebra superior, sama inferior oblik. Jadi okulomotor ini bisa mengatur banyak fungsi dari otot mata yang ekstrinsik, sedangkan troklear itu hanya satu, yaitu superior oblik. Abdusen juga hanya satu, yaitu hanya rectus lateral. Selanjutnya adalah nervus trigeminal. Dia memiliki 3 cabang, ophthalmic yang ke daerah mata, maxillary yang ke daerah di atas mulut, dan mandibular yang di bawah mulut. Selanjutnya nervus facialis. Nah, dia akan bersarafi daerah wajah. Terus kemudian juga ada yang ke lidah dan salivary gland. Kelainan yang paling sering terjadi pada nervus 7 ini atau nervus facialis disebut sebagai Bell's palsy, yang merupakan paralisis dari otot wajah disertai dengan hilangnya taste atau sensasi rasa, menurunnya salivasi, dan hilangnya kemampuan juga untuk bisa menutup mata bahkan pada saat tidur. Sehingga biasanya pada malam hari apabila ada seorang Bell's palsy yang tidak bisa menutup matanya, maka harus diberikan salep supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian saraf ini bisa hilang fungsinya apabila terjadi trauma, tumor, ataupun mungkin stroke. Saraf selanjutnya adalah saraf ke-8, vestibulo-koklear, yang tentu saja berhubungan dengan fungsi pendengaran dan keseimbangan. Kerusakan pada cabang vestibulo-koklear ini dapat menyebabkan terjadinya vertigo, yaitu pusing berputar, ataksia, inkoordinasi dari otot, dan nystagmus, yaitu gerakan cepat mata yang involunter. Atau juga bisa terjadi tinnitus apabila kerusakannya pada cabang yang koklear. Tinnitus itu artinya telinga yang berdenging.
Nah, apa yang bisa menyebabkan kejadian-kejadian tersebut? Trauma, lesi, ataupun infeksi di telinga bagian tengah bisa menyebabkan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Kemudian nervus glossopharyngeal terdiri dari ganglion yang superior sama inferior. Kelainan pada nervus ini, misalkan karena infeksi atau mungkin hal-hal yang lainnya, dapat menyebabkan terjadinya disfagia, kesulitan untuk menelan, aptiala, berkurangnya sekresi dari saliva, dan agesia, hilangnya sensasi di tenggorokan. Luka atau lesi atau trauma pada daerah nervus glossopharyngeal dapat menyebabkan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Berikutnya adalah nervus 10 atau nervus vagus. Nervus vagus ini berdistribusi luas di daerah kepala, leher, toraks, dan abdomen. Apabila terjadi trauma pada nervus vagus ini atau terjadi ada lesi yang menyebabkan paralisis vagal atau terjadi interupsi sensasi dari banyak organ baik di toraks maupun abdominal cavity, maka bisa timbul respon seperti disfagia, kesulitan untuk menelan, bisa juga takikardi, yaitu meningkatnya denyut jantung. Nervus 11 adalah nervus accessorius. Ini berhubungan dengan otot sternocleidomastoideus dan otot trapezius. Biasanya dites dengan cara menggerakkan bahu ke atas. Apabila terjadi kerusakan pada nervus tersebut, maka terjadi paralisis dari otot sternocleidomastoideus dan trapezius, sehingga si pasien yang bersangkutan tidak bisa menaikkan bahu ke atas atau memiliki kesulitan untuk menengok ke kanan atau ke kiri. Nervus yang terakhir adalah nervus yang ke-12. Apabila terjadi injury atau trauma pada nervus ini, maka akan timbul dysarthria, yaitu kesulitan dalam berbicara, serta disfagia, kesulitan dalam menelan. Lidah apabila dijulurkan, maka dia akan ke arah yang teraffected. Jadi maksudnya akan ke arah yang terjadi atrofi atau yang terjadi kerusakan. Kerusakan pada nervus hipoglossus juga dapat disebabkan oleh, selain stroke, bisa juga disebabkan oleh karena trauma atau penyakit lain, misalkan infeksi atau amyotrophic lateral sclerosis. Selanjutnya akan saya bahas mengenai ringkasan dari masing-masing nervus cranialis, yaitu yang pertama olfactorius itu untuk sensori atau smell, yang kedua nervus opticus dia untuk penglihatan, sensori juga, kemudian yang ketiga itu pasti dia motorik karena untuk penggerakan 4-6 otot di bagian mata yang striksik, dan ada fungsi juga parasimpatis untuk konstriksi pupil dan untuk pergerakan dari lensa. Selanjutnya adalah nervus coclear, ini untuk motorik juga tapi hanya satu otot. Kemudian trigeminal, dia untuk sensorik baik di daerah wajah, nasal cavity, cheeks, lips, skin dari mandibula, dan motorik untuk otot mastikasi dan anterior belly of the gastric sampai mylohyoid. Dan sedangkan abdusen tadi juga fungsinya motorik untuk satu otot mata. Selanjutnya adalah nervus 7 yang dia fungsinya bisa untuk sensorik, motorik, dan parasimpatis. Sensoriknya untuk taste, motoriknya untuk otot di wajah dan posterior belly of the gastric, parasimpatisnya untuk kelenjar saliva dan kelenjar di rongga nasal. Terus yang ke-8 adalah vestibulocochlear, fungsinya untuk sensorik juga, hearing dan balance, yaitu pendengaran dan keseimbangan. Yang ke-9 itu both, jadi sensorik motorik, jadi campuran. Sensoriknya untuk taste, terus bagian belakang dari mulut, tonsil, sama middle ear, telinga tengah. Sedangkan motoriknya untuk satu otot faring. Untuk parasimpatisnya, glandula saliva dan glandula yang ada di lidah. Selanjutnya nervus vagus, fungsinya sensorik dan motorik juga. Sensoriknya untuk taste, kemudian untuk bagian belakang dari mulut, laring, serta organ-organ di toraks dan abdomen. Motoriknya untuk mengontrol otot-otot laring dan satu otot yang ada di lidah.
parasimpatisnya untuk organ di toraks dan abdominal. Nervus 11 adalah aksesorius, ini hanya motorik untuk mengontrol kontraksi otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Yang terakhir adalah hipoglosus, fungsinya juga hanya motorik untuk otot yang ada di lidah dan di tenggorokan. Nah, tabel berikut memberi ringkasan mengenai fungsi-fungsi dari nervus cranialis, di mana 1 dan 2 itu fungsinya spesial ya, jadi untuk menghidu dan untuk penglihatan. Terus 3, 4, 6 hanya motorik, sedangkan trigeminal dan fasial tadi itu ada gabungan baik yang sensorik maupun motorik. Selanjutnya ini juga nervus ke-8 vestibulocochlear, fungsi juga sensorik untuk pendengaran dan keseimbangan. Kemudian yang gabungan lagi ada glosopharyngeal dan vagus, dan yang hanya motorik aksesoris dan hipoglosus. Dan di bawahnya ada mnemonik yang sudah saya sebutkan sebelumnya untuk menghafalkan nervus cranialis yang ada 12 pasang ini. Berikut ada pertanyaan, paralisis dari otot dengan hilangnya kemampuan untuk berbicara merupakan bukti kerusakan pada nervus berapa? Nah, kalian bisa jawab sendiri, tadi sudah ada di slide saya sebelumnya. Nah, apa yang harus diingat dari kuliah mengenai nervus cranialis ini? Pertama, bahwa nervus cranialis itu merupakan bagian dari sistem saraf perifer, bukan sistem saraf pusat ya, jangan lupa. Selanjutnya, nervus cranialis ini membawa informasi baik sensorik atau motorik ataupun kombinasi, dan memiliki fungsi juga dalam sistem saraf otonom, yaitu yang parasimpatis. Nah, mana yang fungsinya hanya sensori saja, yaitu nervus cranialis 1, 2, dan 8. Dan mana yang fungsinya hanya motorik saja, nervus yang ada mengontrol otot mata ekstrinsik, yaitu 3, 4, dan 6, kemudian 11, dan 12. Jangan lupa ya. Walaupun ada juga fungsi untuk propriosepsi, tapi kalian tetap harus tahu bahwa 3, 4, 6, 11, dan 12 itu fungsinya hanya motorik. Berikut adalah penutup untuk kuliah sistem saraf otonom saya pada pagi hari ini. Kalian bisa baca, my heart rate races, I get dizzy, my blood pulse, I get overheated, my blood pressure drops, I get brain fog, my ANS dysfunction, I pass out, I have POTS. POTS adalah postural orthostatic tachycardia syndrome. Apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini pada saat kalian ujian SOKA? Sekian kuliah saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.